Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdu lillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang sangat kita hormati, mohon maaf saya nggak sebut namanya satu persatu karena memang belum kenal nama-namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kiai-kiai kita, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dibahagiakan dunianya dan mudah-mudahan dibahagiakan pula akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, wabil khusus para klebun-klebun kita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan acara ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara ini diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang hadir di tempat mulia ini mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberi keturunan yang saleh salehah, dan mudah-mudahan bahagia dunianya dan mudah-mudahan bahagia pula akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita ini baru ditinggal oleh bulan yang agung.
Kita ini baru ditinggal oleh bulan yang paling utama. Kita ini baru ditinggal oleh bulan yang sangat istimewa. Orang yang puasa di bulan Ramadan pasti dapat pahala yang besar dan dapat ampunan. Akan tetapi sebaliknya, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan adalah orang yang sial. Moncan orang Madura, orang apes. Sebab malaikat Jibril alaihi salam datang ke Nabi Muhammad membawa berita 3 macam. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, siapa orangnya menemui bulan Ramadan lalu dia enggak dapat ampunan, berarti enggak puasa. Apa kata malaikat Jibril? Ab'adahullah, orang itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Lalu malaikat Jibril bilang, qul amin, katakanlah amin ya Muhammad. Nabi pun bilang amin. Makanya kalau orang jauh dari rahmat Allah adalah orang sial, orang apes. Hadirin, dalam satu hikayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat, Nabi Muhammad sedang berjalan. Nabi Muhammad melihat malaikat lagi nyambukin orang. Ini belum masuk neraka. Ini orang ini sudah dicambuk sama malaikat. Lagi dicambuk sama malaikat. Namanya Nabi Muhammad. Dilihat yang dicambuk umat Nabi Muhammad. Namanya Nabi lihat umatnya dicambuk, enggak tega. Lalu orang yang dicambuk ini pegang jubahnya Nabi Muhammad. Dia bilang, syafi'ni ya Rasulullah, tolongin aku ya Rasulullah. Beri aku syafaat ya Rasulullah. Nabi langsung angkat tangan, Pak. Begitu Nabi angkat tangan, kata malaikat yang nyambuk, dia ngomong, ya Rasulullah, inna hada khasmuhu Ramadan. Ini orang ya Rasulullah, musuhnya adalah Ramadan. Kalau Ramadan nggak puasa, maksiat lagi. Ini orang musuhnya Ramadan ya Rasulullah. Rasulullah sudah angkat tangan mau menolong, berbalik Pak, burung. Nabi mengatakan, ana bariun mimman khasmuhu Ramadan. Aku angkat tangan kepada orang yang musuhnya adalah Ramadan. Nggak dapat syafaat, Pak. Orang kalau nggak puasa, Pak, apalagi sudah nggak puasa, rokokan ya dekna orang, Pak. Itu orang, Pak, nggak dapat syafaat Nabi Muhammad. Sobung sinolong deki yaumal qiyamah. Namanya orang apes, Pak.
Benih apes akhirat tok, dunyanya apes, akhiratnya apes. Mudah-mudahan ikan tuh puasa kabeh. Dari agungnya bulan Ramadan, sampai-sampai di dalam satu hadis Nabi menjelaskan, man aftara yauman bila udhrin wala maradin lam yaqdihi siyamu dahri wa insomahu. Siapa orangnya tidak puasa Ramadan 1 hari sengaja, nggak ada udur, nggak sakit, nggak musafir, dia nggak puasa 1 hari, apa kata Nabi Muhammad? Lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup lamanya. Gak bisa diganti. Karena sampean puasa, nggak puasanya sengaja. Itulah dari agungnya Ramadan. Makanya mari di bulan Ramadan jaga bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa sebagus mungkin. Nah, ini kita sudah masuk ke bulan Tongareh Syawal. Kita ini ada di bulan Syawal, Pak. Bulan Syawal ini bulan maaf memaafkan. Bulan Syawal ini bulan silaturahmi. Bulan Syawal ini bulan menyambung tali persaudaraan. Ada 3 macam hal, Pak. Siapa yang bisa melakukan 3 macam ini, kata Nabi Muhammad, orang itu ada pangkat di sisi Allah. Siapa orangnya yang bisa melakukan 3 macam ini, orang itu ada pangkat di sisi Allah, ada derajat di sisi Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi menjelaskan, afdalul fadail, paling utamanya segala macam yang utama, paling hebatnya akhlak. 3. Apa yang pertama kata Nabi Muhammad? Asil man qata'aka, sambung silaturahmi kepada orang yang mutusin silaturahmi padamu. Orang yang gak mau datang kepada kita, kita yang datang, kita yang nyambung. Itu adalah akhlak yang mulia. Silaturahmi ini, Pak, pahalanya gede banget. Karena di dalam hadis lain Nabi mengatakan ada 4 kanzul jannah, ada 4 celengan surga. Salah satu dari 4 adalah silaturahmi. Apa sih artinya celengan surga? Artinya pahalanya besar banget. Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orangnya yang kepengin diluaskan rezekinya dan kepengin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi. Siapa orangnya yang ingin dipanjangkan umurnya,
diluaskan rezekinya, hendaknya ia menyambung silaturahmi. Nggak usah gengsi. Karena adik nggak mau datang, kita Pak yang datang Pak. Kita yang untung Pak. Kita yang untung. Orang yang nyambung silaturahmi dia yang untung. Dia yang panjang umur, dia yang luas rezeki. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan, kata Nabi Muhammad, husnul khuluq wa husnul jiwar wasilatur rahim yazidna fil a'mar wa yu'ammirna diyar. Kata Nabi Muhammad, berakhlak bagus, bagus kepada tetangga dan bersilaturahmi. Kata Nabi Muhammad, yazidna fil a'mar, manjangin umur, wa yu'ammirna diyar, dan membikin makmur rumah. Rumah makmur artinya banyak rezeki. Ada sebuah kisah Pak, karena ini forum silaturahmi tangki. Makanya kita luaskan di dalam masalah silaturahmi. Tadi pun saya sempat menerangkan silaturahmi. Ada sebuah kisah yang diterangkan dalam kitab. Ada di kota Makkah orang yang dikenal ahli amanat. Ini terjadi ratusan tahun yang lalu, sudah ratusan tahun yang lalu. Orang ini dikenal orang ahli amanat. Suatu hari ada orang kaya haji. Ada orang kaya raya haji. Karena orang haji ini kan perlu ke Arafah, tawaf, sa'i, mabit di Mina. Orang kaya ini bawa duit banyak. Akhirnya dia titip duitnya itu sama orang ahli amanat. Dia titip duitnya sama orang ahli amanat. Dia haji. Begitu selesai haji, dia mau ngambil duitnya, orang yang ahli amanat ini meninggal dunia. Tanya sama anaknya, sama istrinya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ngasih, nggak ada yang tahu. Akhirnya si orang kaya ini pergi ke ulama. Dia nanya sama ulama, "Hei ulama, saya nitip duit sama orang ahli amanat, saya haji, saya selesai haji mau diambil duitnya, dia meninggal. Anak istrinya nggak ada yang tahu." Akhirnya kata ulama, "Kamu pergi ke sumur Zam-Zam. Pergi di malam hari ke sumur Zam-Zam." Dulu sumur Zam-Zam ini masih ada. Kalau sekarang ini sudah nggak ada, udah ditutup, dipindah ke keran-keran. Akhirnya orang ini pergi ke sumur Zam-Zam. Dia panggil namanya Fulan, 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 gak ada jawaban, gak nongol rohnya. Akhirnya keesokan harinya dia pergi ke ulama, "Hei ulama, saya sudah panggil dia berkali-kali gak datang rohnya." Lah kata ulama, berarti ini orang bukan orang baik. Kalau bukan orang baik, rohnya biasanya ngumpulnya di sumur Barhut. Sumur Barhut ini adanya di kota, di negara Yaman. Karena duit banyak dia berangkat ke Yaman. Dia pergi ke sumur Barhut. Sampai di sumur Barhut dipanggil namanya orang itu yang ahli amanat yang sudah meninggal dunia. "Ya Fulan, ya Fulan." Dia menjawab, "Lebih ada di sono Pak."
Maka orang ini nanya, mana duit saya? Duit kamu ada di rumah, di bawah lemari. Saya simpen, saya nggak ngasih tahu anak istri saya karena saya takut anak istri saya nggak amanat. Paham ya? Akhirnya dia bilang, aku lihat kamu orang soleh. Ini araka minas solihin. Kok kamu dikumpulkan ruhnya di sumur Barhut, di perkumpulan ruh ahli neraka. Kalau ahli surga ruhnya ngumpulnya di sumur Zam-Zam. Aku lihat kamu orang soleh, orang baik. Kok ruh kamu dikumpulkan dengan ruh ahli neraka? Orang yang ahli amanat ini menjawab, iya. Dulu saya waktu hidup di dunia, saya punya saudara perempuan. Saya putus hubungan dengan dia. Saya nggak pernah datengin dia. Saya nggak pernah tengokin dia. Saya nggak pernah bantu dia. Saya putus silaturahmi dengan dia. Gara-gara inilah Allah siksa saya. Roh saya dikumpulkan dengan roh ahli neraka. Gara-gara mutusin silatur. Padahal dia orang baik, orang ahli amanat. Lah bagaimana kalau orang yang jelek? Mutusin silaturahmi lagi. Ini orang ahli amanat, orang yang benar-benar orang baik. Gara-gara mutusin silaturahmi, akhirnya dikumpulkan rohnya dengan roh ahli neraka. Makanya Nabi sudah menjelaskan dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang mutusin silaturahmi. Makanya sama saudara jangan sampai putus silaturahmi. Sama paman, sama ipar, sama mertua, sama bibi, sambung silaturahmi. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang mutusin silaturahmi mal'un. Orang yang mutusin silaturahmi dikutuk, walaupun matinya di dalam Ka'bah. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutusin silaturahmi dikutuk sama Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Maka mari di bulan ini yang belum menyambung silaturahmi sambung. Yang mutusin silaturahmi ayo sambung kembali. Orang yang menyambung silaturahmi, orang yang beruntung. Ada kisah nyata, Pak. Orangnya masih hidup. Orangnya tinggalnya di Lampung. Aslinya orang Jakarta. Orang ini pindah ke Lampung jadi guru ngaji di Lampung. Pindah ke Lampung sama istrinya jadi guru ngaji, Pak. Orangnya keadaannya melarat. Hidupnya susah. Boro-boro beli keramik, Pak. Rumahnya itu tanah. Enggak diplester dari melaratnya. Tapi di akhir umur, orang ini ahli silaturahmi, Pak. Karena dia orangnya orang Jakarta, dia pindah ke Lampung, saudaranya banyak di Jakarta.
Dia sering pulang ke Jakarta hanya mau silaturahmi sama saudara-saudaranya. Sampai kata saudara-saudaranya, dari miskinnya orang ini sama saudaranya, sudahlah kamu nggak usah datang ke Jakarta. Wong kamu buat makan susah kok, pakai silaturahmi ke sini. Kata orang yang pindah ke Lampung ini, kamu nggak tahu faedahnya silaturahmi. Kamu nggak tahu hikmahnya silaturahmi. Pak, begitu orang ini meninggal dunia Pak, dia anaknya 12. Anaknya kenal sama saya. 12 anaknya ini semuanya kaya semua. Berkat bapaknya ahli silaturahmi. Makanya mari Pak, jangan mutusin silaturahmi, sambung kepada orang yang mutusin. Nabi sudah bilang 3. Siapa yang bisa mengamalkan 3 ini ada pangkat di sisi Allah. Siapa orang yang bisa mengamalkan 3 ini jadi wali. Yang pertama, sambung orang yang mutusin silaturahmi sama kamu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata Nabi Muhammad, antasfaha amman dolamak. Maafin orang yang jahat sama sampean. Gimana maafin orang yang jahat sama kita Pak? Kalau kepengen ada pangkat di sisi Allah, kita mesti bisa maafin kepada orang yang jahat kepada kita. Karena kalau kita baik sama orang baik Pak, enteng Pak. Siapa yang nggak bisa ngerjainnya? Kalau baik sama orang baik itu enteng. Mohon maaf. Anjing Pak, binatang Pak, dikasih makan sama majikannya, dia baik sama majikannya. Makanya kalau kita hanya bisa baik sama yang baik, binatang pun bisa. Makanya Nabi suruh kita baik sama orang yang baik kepada kita, baik pula sama orang yang jahat kepada kita, baru istimewa. Makanya di dalam hadis lain Nabi menjelaskan, ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuatlah baik kalian kepada orang yang jahat kepada kamu. Baru ada pangkat wali di sisi Allah. Hadirin sekalian, dikisahkan dalam satu kitab, Iblis sama Fir'aun. Ini dua-duanya adalah makhluk terkutuk. Dua-duanya makhluk terkutuk. Iblis datang ke Fir'aun. Dia mengatakan kepada Fir'aun, laqad fuktani bi khoslah. Hei Fir'aun, kamu telah melebihi aku dengan satu macam. Kata Fir'aun, wa ma hiya, apa itu? Kamu berani ngaku Tuhan. Saya iblis, kata iblis. Saya lebih tua dari kamu. Saya lebih alim dari kamu. Saya lebih kuat dari kamu. Tapi saya enggak berani ngaku Tuhan. Akhirnya kata Fir'aun, laqad raja'tu, aku sudah taubat, sudah kembali. Kata iblis, jangan, terusin aja. Kata iblis, kalau kamu mundur, nanti rakyat kamu nggak percaya lagi sama kamu. Sebentar ngaku Tuhan, sebentar mundur. Akhirnya ini Fir'aun sama iblis ngobrol. Di dalam ngobrolnya Fir'aun nanya sama iblis, hal ta'lamu ala wajhil ardi
rajulun akhbathu minna. Hei iblis, kata Fir'aun, apakah kamu tahu di muka bumi ini orang yang lebih jahat dari kita? Ini Fir'aun nanya sama iblis. Apa kata iblis? Na'am, man ja'a ilaihi mu'tadiron falam yuqbal. Yang lebih jahat dari kita, kata iblis, orang yang didatangi oleh orang minta maaf lalu nggak diterima. Orang itu, kata iblis, lebih jahat dari kita berdua. Tuh. Makanya kalau ada orang datang kepada kita minta maaf, pahalanya gede, Pak. Yang ketiganya, Pak, kalau kepingin punya pangkat di sisi Allah, wa tu'atiya man haramak, kasih orang yang pelit sama sampean. Kasih orang yang pelit sama sampean. Sifat murah ini, Pak, sifat yang mulia. Kita sering dengar di dalam hadis, orang murah ini dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat sama manusia, jauh dari api neraka. Kebalikannya, orang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat kepada api neraka. Sampai Nabi mengatakan orang bodoh, Pak, orang bodoh tapi murah lebih dicintai sama Allah daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Orang bodoh tapi murah, la jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhil. Kata Nabi Muhammad, orang bodoh tapi murah lebih dicintai kepada Allah daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Makanya kita kasih kepada orang yang baik, kasih sama orang yang pelit pun kita kasih, Pak. Kalau kita kepengin ada pangkat di sisi Allah, kasih walaupun orang itu pelit kepada kita. Kalau kepengin kita ada pangkat di sisi Allah. Jadi 3 macam ini. Kalau kita kepengin pangkat di sisi Allah, yang pertama sambung silaturahmi orang yang mutusin sampean. Yang keduanya maafin orang yang jahat kepada sampean. Yang ketiganya beri kasih orang yang pelit kepada sampean. 3 ini adalah susah, tapi siapa orangnya yang bisa mengamalkannya, orang itu tergolong orang wali, orang yang ada pangkat di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Khususnya di bulan ini para hadirin. Khususnya di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang murah, yang ahli silaturahmi. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita tergolong orang-orang yang murah dan ahli silaturahmi. Hadirin sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Saya doakan orang yang hadir di tempat yang mulia ini mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, luas rezekinya, gampang rezekinya, banyak rezekinya,
Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang muti'ah, yang taat sama suaminya. Mudah-mudahan Allah gampangkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sampai ke Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia. Dan mudah-mudahan kita bahagia pula di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadihin niyah. Wa kullin niyah salihah. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.